Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa sejuk bernama Cihuni Kidul, Garut Selatan, tinggallah seorang santri muda bernama Ujang Komarudin bin Enti Sutisna. Ujang ini bukan santri biasa. Ia dikenal karena satu hal, santri paling sering nyasar di pesantrennya. Dulu waktu mondok di pesantren Al-Muhtadin Cipasung, dia pernah salah masuk asrama Ahwat, santri putri, dan bukannya kabur, dia malah nanya, "Ieu mah asrama anu mek AC? Anjeun sadayana kating alinati surga." Karena kejadian itu, Ujang diangkat jadi ketua divisi nyasar nasional oleh teman-temannya. Suatu hari, saat sedang ngadamel cilok di dapur pesantren, yang entah kenapa malah meledak seperti granat, Ujang mendapat wangsit dari mimpi. Dalam mimpinya, datang seekor kambing berpakaian serban warna pink, duduk bersila sambil nyeruput es kelapa muda, dan berkata, "Wahai Ujang, pergilah kamu ke Kediri. Takdirmu bukan jadi tukang cilok. Kamu ditakdirkan jadi Kiai." Ujang bangun dengan teriak, "Kambing nyuruh jadi Kiai? Eta mah miurun utusan dari langit paling kanan." Akhirnya, dengan bekal 2 bungkus cireng kering, selembar tiket bus bekas, dan restu dari emaknya yang masih curiga mimpi itu gara-gara makan sambal terasi jam 2 pagi, Ujang berangkat ke Kediri. Perjalanan yang tidak sesuai Google Maps. Naik bus ekonomi jurusan Garut Jogja. Kalau nggak ngantuk, Kediri, Ujang duduk di sebelah bapak misterius yang mengaku mantan pendekar silat terbang tapi sekarang kerja sebagai influencer pecel lele. Bapak itu tanya, "Mau kemana, Jang?" Ujang menjawab bangga, "Kediri, Pak. Abdi ditakdirkan jadi kiai di sana." Pak itu mengangguk pelan, lalu bisik, "Kamu yakin Kediri? Itu kota banyak mistisnya, banyak orang kerasukan, dan banyak orang jual tahu isi-isinya nasi." Ujang malah semangat, "Berarti cocok, Pak. Abdi bisa ngaji sambil rukyah sambil dagang." Sesampainya di terminal Kediri, Ujang turun dengan percaya diri walau nggak ngerti arah mana utara. Yang penting jalannya lurus seperti hatinya saat pertama kali lihat bak-bak warung nasi bebek. Kediri menyambut dengan gila. Begitu sampai di desa Mbalelo Wetan, Ujang langsung tersesat lagi. Dia masuk ke majelis taklim ibu-ibu, duduk di tengah-tengah, dan mulai mengaji surah Al-Baqarah dengan tajwid maco karena sinyal Sundanya masih kencang. Ibu-ibu bengong, salah satu nyeletuk, "Iki ki ngaji opo mancing belut sih?" Tapi karena suara Ujang lantang dan penuh semangat, mereka malah terharu. Ujang dikira murid dari pesantren langit. Besoknya, Ujang diminta jadi imam tarawih. Karena grogi dan belum paham logat Jawa, dia malah baca 2 kunut sambil ngucapin, "Mugia urang sadayana dibreka bajaan, dijauh ke untina sagala hal anu hese dibaca." Makmum bengong, tapi karena ucapan Ujang kayak mantra nyunda-nyunda gaib, banyak yang sujud sambil nangis. Bahkan satu orang mengaku, "Aku endelok cahaya abangu bengi sampean, Mas. Iki dudu wong biasa, iki wali Sunda." Malam itu, viralah nama Ujang di grup wawarga. Santri Sunda bertuah, mampu bikin Pak RT nangis saat sholat. Setelah viral di grup wawarga Mbalelo Wetan, Ujang Komarudin resmi diangkat sebagai pengasuh majelis remang-remang, yaitu pengajian malam Jumat yang dulunya cuma diisi ibu-ibu ngelus kucing sambil tahlilan seadanya. Tapi sejak Ujang masuk, pengajian jadi rame. Bukan karena isi ceramahnya, tapi karena gaya Ujang yang unik. Ia sering ceramah sambil bawa ulekan cobek kecil. Katanya biar bisa nempel di bumi, karena bumi Sunda itu lemah lembut dan penuh sambal. Ceramah pertama,
Kenapa Nabi tidak naik odong-odong? Pada ceramah pertamanya sebagai kiai dadakan, Ujang tampil beda. Pakai sarung belang-belang, peci miring, dan jaket denim bertuliskan Sunda Pride. Jamaah udah siap nyatet, dikira bakal bahas tafsir berat. Tapi Ujang malah buka dengan, "Bapak Ibu, kenapa menurut ibu-ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mikraj itu naik buruk, bukan naik odong-odong?" Suasana hening. Satu ibu nyeletuk, "Soalnya, odong-odong belum ada waktu itu." Ujang tepuk tangan. "Betul. Itu jawaban yang visioner." Jamaah ketawa sambil bingung, tapi karena Ujang bawa dalil seadanya dan diselipi pantun Sunda aneh seperti burung pipit ngalayang ka langit, ngaji teu kudu apal Arab, anu penting hatena niat, sanajan teu apal, tapi giura ngagabruk. Maka makin banyak orang ikut pengajian. Bahkan remaja masjid yang biasanya cuma main Mobile Legends sekarang ikutan, karena katanya, ceramahnya kayak podcast, bro, cuma lebih absurd. Tantangan baru, musuh bernama Kiai Londo. Popularitas Ujang bikin iri Kiai Londo, kiai senior asli Kediri yang sudah lama berdakwah dengan gaya klasik, pidato pelan, pakai kitab kuning, dan senyum sambil garuk jenggot. Kiai Londo datang ke pengajian Ujang dengan tatapan tajam. Ia duduk paling depan, pakai kacamata tebal seperti detektif pengawas UAS. Setelah ceramah, ia berdiri. "Anak muda, kamu ini ngaji tapi logatmu aneh. Kitab nggak kamu bawa, bahkan kamu pernah baca doa sambil nyebut, tulung dijauh ke untina panu jeroyon he. Itu doa atau resep obat?" Ujang bingung, tapi tetap santai. Ia jawab, "Kiai, saya memang nggak biasa pakai kitab kuning, tapi saya bawa ini." Ia keluarkan buku primbon campur kitab resep sambal. Dan bilang, "Ilmu bisa dari mana saja, Ki. Yang penting niatnya tulus, hatinya alus, dan pantat nggak panas waktu duduk ngaji." Jamaah ketawa meledak. Kiai Londo cuma menghela napas dan muter tasbihnya sambil bilang, "Dunia sudah rusak." Kiai instan dengan follower 1 juta. Setelah insiden itu, Ujang malah makin terkenal. Akun TikToknya bernama Ujang Ngaji Sunda viral karena salah satu kontennya, Ngaji ala Sunda, episode 3, Kenapa Setan Takut sama Sandal Jepit? Jawabannya, karena kalau ngaji di masjid, yang hilang pasti sandal. Jadi setan trauma. Video itu ditonton 4 juta orang. Netizen ngakak, komentarnya kayak, "WKWKWK Kiai rasa stand up komedi ini MAH. Fix. Ini Kiai paling receh tapi ngena." Akhirnya Ujang diundang ke acara TV lokal, ngaji bareng seleb, dan bahkan sempat duet ngaji dengan ustaz selebgram yang followersnya lebih banyak dari jumlah warga sekecamatan. Namun, makin naik daun, makin banyak yang penasaran. Ini Ujang Komarudin lulusan mana? Kenapa dakwahnya kayak tukang martabak dikejar deadline? Pertemuan misterius di tengah sawah. Suatu malam, Ujang diajak ke tengah sawah oleh seorang kakek berjubah putih yang mengaku kiai sepuh dari lereng Wilis. Kakek itu berkata, "Ujang, dakwahmu menghibur, tapi kau belum punya ijazah batin. Belum bertarekat, belum ngalap berkah dari guru mursid." Ujang garuk-garuk kepala sambil bilang, "Kulo pun paham, Embah. Tapi abdi MAH memang santri alami, dapat ilham langsung ti mimpi. Kambing ngasih ceramah, atuh kudu dihormati." Kakek itu tertawa, lalu menepuk pundaknya. "Kalau begitu, kau harus siap. Ke depan bukan hanya ceramah, tapi juga duel rohani." Ujang kaget.
duel namek naon, embah, kitab, sarung, ulekan. Malam di mana semuanya berubah dimulai dengan suara aneh dari arah menara masjid. Suara itu seperti campuran antara kentut sepeda motor dan suara kambing menangis. Embek, astagfirullah embek. Ujang terbangun dari tidurnya di serambi masjid, masih mengenakan sarung yang sudah miring kayak bendera habis hujan. Ia mengucek mata dan melihat seekor kambing berpakaian serban pink berdiri di atas menara. Kambing itu lagi-lagi. Ujang teriak. Eta mah kambing ti mimpi waktu di Garut. Kambing gaib serban pink. Kambing itu menatapnya serius, lalu bicara dengan aksen campuran Sunda Jawa. Ujang, kamu udah terlalu jauh. Ngaji pakai logat Sunda sih oke, tapi masa kamu ceramah sambil jual tahu bulat? Kau bukan kiai, tapi pedagang dadakan. Ujang terdiam. Kambing itu lanjut. Jika ingin jadi kiai sejati, kamu harus melewati ujian ilmu langit. Ujian ini hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani berdiri di atas sarung terbang. Ujian ilmu langit, sarung terbang dan ayat melayang. Seketika sarung Ujang terlepas dari badannya. Tenang, dia pakai celana kolor di dalam. Sarung itu melayang-layang di udara seperti permadani Aladin versi Cibaduyut. Ujang panik. Yarap, ieu teh sarung merek emak. MUN Tileung MAH bisa jadi santet. Namun kambing menanduknya ke sarung itu, dan braa. Ujang naik sarung terbang. Di atas langit Kediri. Terbang rendah sambil teriak. Atuh ieu teh ucing-ucingan naon. Tiba-tiba muncul awan berbentuk ayat-ayat Al-Quran, dan dari kejauhan tampak para kiai sepuh berdiri di langit dengan jubah melambai. Kiai Londo muncul, melayang di udara pakai tasbih raksasa. Ia menantang Ujang. Ujang, mari kita adu dakwah di atas langit. Kalau kamu bisa menafsirkan 3 ayat dengan gaya Sunda, maka kamu sah jadi kiai. 2 langit, tafsir absurd Ujang. Ayat pertama, Inna atainaka al-kautsar. Kiai Londo tafsirkan dengan penuh hikmat. Lalu giliran Ujang. Ia jawab, Kautsar teh hartina berkah NU taya tungtungna. Di Sunda, berkah teh bisa datang lewat hal kecil contohna, sambal terasi NU dibagi ke bisa jadi alat silaturahmi nasional. Langit bergemuruh. Awan membentuk bentuk ulekan. Ayat kedua, wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun. Ujang jawab, jadi jin jeung manusia teh dicipta keun pi keun ibadah. Tapi tongan ukur solat bari lalajo sinetron. Ibadah teh kudu ikhlas, teu kudu dipoto terus diupload. Sholat dulu surga on tewai. Para kiai di langit terdiam. Kiai Londo mulai gemetar. Ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, la tatabi'u khutuwati syaitan. Ujang menyeringai. Wahai NU Ariman, ulah nurutan setan. Setan ayuna MAH bentukna teh bisa jadi chat mantan jam 2 peuting. IEU MAH setan digital. Kiai Londo langsung pingsan di udara. Tasbihnya lepas dan berubah jadi balon udara. Langit terbuka, dan malaikat berseru. Ujang Komarudin bin Entis Sutisna. Engkau lulus. Engkau kini bergelar, Kiai Sunda Kediri, lulusan langit semester genep. Kambing bertobat dan jadi satpam masjid. Setelah peristiwa itu, kambing berserban pink menangis haru. Ia berkata, Ujang, kamu telah membuktikan bahwa keikhlasan lebih penting dari gelar. Aku sekarang mau taubat.
Kambing lalu meminta Ujang menggundulinya dan masuk Islam secara resmi. Padahal sebelumnya dia udah Islam, tapi Kambing juga pengen diakui secara administratif. Ia pun berganti nama menjadi Kambing Abdul Latif bin Ba'aa dan jadi Satpam Masjid Nur Sate, masjid yang dipimpin oleh Ujang. Epilog, Kiai Rasa stand up komedi. Kini Ujang jadi kiai tetap di Kediri. Majelisnya disebut Majelis Sunda Kediri Bersatu, atau disingkat Sukeder. Ciri khasnya, ngaji pakai logat Sunda. Tafsir diselingi pantun dan sambel. Kadang ceramah sambil jual cilok. Banyak kiai lain akhirnya akur dan mengakui Ujang sebagai pembaharu dakwah versi absurd tapi efektif. Bahkan Ujang pernah diundang ke konferensi dakwah nasional bertema dakwah era digital, antara TikTok, Tadarus, dan Tahu Bulat. Ujang sekarang punya pesantren kecil bernama Pesantren Sambul Quran, singkatan dari Sambal Butuh Quran, yang fokus ngajarin ngaji dan bikin sambal sehat. Akhir cerita. Jadi begitulah kisah Ujang Komarudin, santri Sunda yang nyasar ke Kediri, ketemu kambing gaib, naik sarung terbang, dan akhirnya jadi kiai sejati. Kalau kamu suatu hari ke Kediri dan dengar suara toa masjid bilang, "Assalamualaikum wargi sadayana, urang mulai pengajian Ku2 Cirambai." Itu pasti suara Kiai Ujang, sang dakwah absurd penuh berkah.